salam jumpa kembali dalam Eliora Podcast. Di saat ini kita sama-sama sudah berada dengan salah satu narasumber kita, yakni kita bersama dengan Ibu Dr. Tessa Marantika, yang juga adalah merupakan salah satu tim vaksinator di Kabupaten Maluku Barat Daya. Karena saat ini kita berbicara soal apa itu vaksin dan vaksinasi COVID-19. Sehingga kita meminta kehadiran Ibu Dokter untuk membantu menjelaskan, menjadi ruang di mana kita berbagi ilmu bagi seluruh masyarakat Maluku Barat Daya, tetapi juga bagi teman-teman yang menyaksikan podcast kita di hari ini. Oke, kita langsung saja untuk berbincang-bincang dengan Ibu Dokter yang sudah ada bersama dengan kita. Mungkin kita ingin berdiskusi sedikit Ibu Dok terkait dengan vaksin dan vaksinasi COVID-19. Mungkin Ibu Dok bisa menjelaskan sedikit terkait dengan vaksin apa itu dan juga vaksinasi COVID-19. Oke. Jadi secara umum kalau kita bicara tentang vaksin, vaksin itu adalah bahannya. Jadi bukan obat, tapi maksudnya cairannya atau bentuk pemberiannya itu namanya vaksin yang berisi agen biologis, artinya berisi virus yang sudah dilemahkan atau bagian dari virus itu sendiri untuk diberikan kepada tubuh manusia. Nah, kalau untuk vaksinasi itu adalah proses pemberiannya. Jadi bisa melalui suntikan atau juga ada vaksin lain yang vaksin polio misalnya diberikan melalui tetesan di mulut. Itu salah satu contohnya. Jadi vaksin itu agen biologisnya yang nantinya dimasukkan, vaksinasi itu sendiri adalah proses pemberiannya. Iya, Ibu Dok. Berarti kalau untuk khusus kita bahas terkait dengan COVID-19, berarti memang itu vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah misalnya untuk diberikan ke masyarakat ya Ibu Dok? Iya, jadi program vaksinasi COVID-19 ini adalah pemberian vaksin yang berisi komponen dari virus COVID-19 itu sendiri, ataupun kalau misalnya yang Sinovac itu adalah vaksin virus COVID-19 yang sudah dilemahkan. Jadi itu yang sudah disiapkan untuk diberikan kepada masyarakat. Terkait dengan vaksin ini sendiri, memang ada banyak sekali jenis-jenis produk yang diciptakan oleh para ilmuwan itu yang nanti diberikan ke umat manusia misalnya. Mungkin yang Ibu Dok selama ini pakai itu kira-kira berapa jenis yang sudah digunakan di Maluku Barat Daya? Kalau untuk di MBD sendiri sampai saat ini vaksin yang sudah diberikan itu ada vaksin jenis Sinovac mungkin yang awal sekali diberikan untuk masyarakat. Kemudian ada vaksin AstraZeneca. Kemudian yang terbaru ada vaksin Moderna dan juga vaksin Pfizer yang diberikan kepada masyarakat. Ya, berarti luar biasa sekali ya untuk meresponi perkembangan COVID-19. Pemerintah sudah giat menyediakan sampai 4 jenis vaksin yang saat ini sudah ada yang sudah disuntikan untuk masyarakat Maluku Barat Daya. Betul sekali. Kalau untuk respon Ibu, apakah semacam ada ketakutan sepanjang Ibu melayani menjadi tim vaksinator ini? Baik, jadi untuk respon masyarakat sendiri untuk program vaksinasi ini sendiri tentu berbeda-beda. Ada yang awalnya khawatir, terutama pada saat awal program vaksinasi ini dimulai, banyak yang masih menolak. Jadi masih yang baru-baru datang vaksin itu cuma sedikit-sedikit saja. Tapi sekarang ke belakangnya sudah mulai banyak yang mulai lebih berani dan sudah siap untuk divaksinasi. Bahkan sampai anak-anak sekolah pun banyak yang sudah antusias sekali, anak-anak SD untuk memberikan dirinya untuk diberikan program vaksinasi ini sendiri. Tapi memang banyak juga yang masih khawatir untuk divaksin, sehingga dari pemerintah Maluku Barat Daya sendiri sudah membuat berbagai aturan yang pada akhirnya mendesak masyarakat untuk divaksin itu sendiri. Iya, Ibu Dok, mungkin terkait dengan ada kecemasan, kekhawatiran, misalnya ketakutan dari masyarakat terkait dengan vaksin itu sendiri. Kira-kira selain ketakutan karena memang mungkin karena punya penyakit bawaan atau karena memang harus takut karena jarum itu Ibu Dok, apakah itu juga menjadi alasan yang selama ini Ibu Dok temui?
Kalau yang paling banyak yang menolak untuk divaksin itu lebih banyak karena mereka punya penyakit bawaan. Namun sebenarnya penyakit bawaan yang orang-orang punya ini sebenarnya ada beberapa yang tidak menjadi larangan untuk divaksin begitu. Iya. Jadi karena mungkin mereka di sini juga kurang ada dokter spesialis, misalnya pemeriksaan masih kurang, jadi orang-orang masih khawatir untuk divaksin. Jadi mereka lebih ingin untuk diperiksa lengkap dulu, dikonsultasi dengan dokter spesialis dulu, baru membawa diri untuk vaksin. Tapi kalau untuk takut jarum, memang ada, tapi iya. sebagian besar yang takut jarum itu mereka tetap datang untuk vaksin, walaupun nanti pada hari H pas divaksin harus ada orang polo, ada orang pegang begitu, tapi dan tetap datang. Oh iya, Ibu Dok. Jadi kira-kira dari penyakit-penyakit bawaan itu apa saja jenis-jenis penyakitnya yang tidak boleh untuk divaksin misalnya? Oke, kalau untuk yang memang ditunda itu ada seperti penyakit autoimun, namanya penyakit lupus, kemudian penyakit jantung berat, kemudian penyakit asma yang belum terkontrol, artinya dalam saat itu lagi sesak napas atau dalam 1 minggu terakhir sering kambuh-kambuh, asmanya tidak terkontrol. Kemudian yang paling banyak itu penyakit autoimun itu sebenarnya. Jadi biasanya contoh penyakit lupus itu kalau ada kena sinar matahari, terus ada demam disertai nyeri tulang sampai muka-muka merah seperti itu. Tapi kalau selain itu sebenarnya boleh vaksin saja dan masyarakat tidak perlu khawatir. Iya, terima kasih Bu Dok. Kita sudah banyak dapat gambaran terkait dengan vaksin dan vaksinasi itu sendiri. Nah, sepanjang ini Bu Dok mungkin bisa menilai keberadaan penyebaran virus corona itu sendiri, apa punya kaitan langsung ketika orang yang sudah diberi vaksin dan orang yang belum pernah menerima vaksin itu sendiri. Kalau terkait dengan penyakit COVID sendiri ini tentu sudah melalui berbagai penelitian, makanya vaksin ini diberikan untuk masyarakat. Jadi mengapa vaksin itu sangat penting untuk diberikan? Karena sebenarnya tujuan utamanya bukan mencegah supaya tidak terinfeksi, tapi mencegah supaya saat kita terinfeksi tidak menjadi tidak muncul gejala-gejala yang berat yang seperti sesak napas sampai berakibat ke kematian. Itu sebenarnya tujuan paling penting daripada pemberian vaksin ini sendiri, dan itu sudah mulai terlihat dari beberapa penelitian kalau orang yang sudah divaksin lengkap itu kemungkinan saat terkena COVID untuk dirawat inap dan penyakit COVID ini menjadi lebih berat itu kemungkinannya lebih kecil. Apalagi sekarang untuk yang varian Omikron yang baru itu dianjurkan untuk mendapatkan vaksin booster, di mana kalau vaksin booster itu efeknya lebih bagus lagi untuk pencegahan varian Omikron ini. Nah, sampai saat ini kira-kira orang MBDX sudah berapa banyak Ibu Dok kalau ada data yang mungkin kita bisa lihat? Kalau yang tadi saya lihat yang paling terbaru untuk saat ini itu untuk MBD kalau tidak salah ada 43 kasus saat ini. Dan mungkin untuk hari-hari ke depannya tentunya sepertinya akan tetap naik kasusnya, melihat dari kegiatan masyarakat sehari-hari masih sama saja, tapi puji Tuhan saat ini yang dirawat di rumah sakit itu belum ada yang bergejala berat. Tapi perlu tetap diwaspadai, terutama kalau terkena pada COVID ini terkena pada anak-anak yang belum divaksin, anak-anak usia di bawah 6 tahun misalnya, atau juga pada orang-orang lansia dan orang-orang yang punya penyakit penyerta yang tidak divaksin, tentu gejalanya bisa menjadi berat. Jadi tetap kita harus mematuhi protokol kesehatan supaya kasus COVID ini tidak bertambah luas. Ya, baik Ibu Dok, mungkin ada satu pertanyaan atau saran bagi masyarakat yang saat ini sementara mengikuti program karantina mandiri ini Bu Dok. Karena memang kedapatan kan kita bukan terpusat nih. Kalau terpusat kan kontrolnya lebih baik, ada pos penjagaannya, ada orang yang menjaga, ada orang yang mengatur. Tapi kalau karantina mandiri ini apakah bisa menjamin orang itu tetap bisa melaksanakan protokol kesehatan, dia tetap di rumah selama waktu tertentu atau bagaimana Ibu Dok? Baik, untuk karantina mandiri atau isolasi mandiri ini sendiri diawasi juga oleh tim puskesmas. Jadi sebenarnya itu di luar tanggung jawab
beta juga karena bukan bagian dari puskesmas, jadi dari puskesmas sendiri punya sebenarnya kalau sebetulnya itu mereka punya tanggung jawab untuk tetap mengawasi pasien-pasien isolasi mandiri ini. Jadi tetap mengawasi gejala-gejala mereka, adakah demam dan sebagainya, perlukah dirawat inap, itu tetap ada. Kemudian mungkin saran saja untuk mungkin bisa dilaporkan ke RT setempat atau di tetangga-tetangga supaya bisa sama-sama mengawasi orang-orang isolasi mandiri tersebut. Dan yang paling penting juga untuk tetangga-tetangga tidak perlu khawatir yang sampai menjauhkan diri dari orang-orang yang COVID. Selama kita tidak berada di satu ruangan, itu tidak ada masalah dengan penularan COVID. Jadi mungkin kita bisa tetap membantu dengan memberi makanan atau tetap memberikan support. Dan juga untuk basudara yang mungkin sekarang sedang menjalani isolasi mandiri harus tetap bertanggung jawab untuk mengikuti isolasi sampai waktu yang ditentukan supaya mencegah penularan virus ini sendiri, dan harus tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan kita, tetap menjaga imun, rajin berjemur, rajin minum-minum obat yang diberikan, dan tetap berdoa selalu. Iya, baik Ibu Dok. Berarti kita sudah banyak tahu tentang informasi ini. Tapi yang paling penting misalnya apakah selain kita sudah vaksin misalnya, haruskah kita juga harus menjaga jarak, memakai masker atau apa? Karena kalau kita sudah divaksin berarti kita sudah punya antibodi yang kuat untuk menahan apa virus yang menyerang. Apakah itu juga bisa dikatakan seperti itu? Ya, jadi walaupun sudah ada vaksinasi ini, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan karena yang baru divaksin sendiri belum. Untuk saat ini memang beta belum tahu data terbarunya cakupan vaksin saat ini di MBD, tapi belum terlalu banyak orang yang divaksin. Jadi karena belum, istilahnya belum sampai 100% divaksin, jadi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena kembali lagi tujuan divaksin itu bukan untuk mencegah kita terinfeksi, tapi untuk mencegah perburukan penyakit. Jadi yang paling inti mencegah penyakit COVID itu adalah dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Iya, selain protokol kesehatan mungkin ada kiat-kiat yang lain Ibu Dok. Untuk misalnya kita sudah jaga jarak nih, kita sudah pakai masker. Tapi dari sistem imun kita ini seperti apa untuk kita tetap sehat bugar, itu ada kiat yang lain apa? Untuk kiat yang paling penting itu adalah tetap menjaga membentuk imun tubuh kita dengan baik, misalnya dengan rajin berolahraga, kemudian tetap menjaga makan makanan yang sehat, misalnya kurangi gorengan, kemudian kurangi makanan-makanan yang instan yang banyak mengandung gula, kemudian rajin berolahraga, kurangi merokok dan minum-minum alkohol. Itu juga merupakan salah satu beberapa cara-cara penting dan cara-cara yang cukup sederhana yang bisa kita lakukan untuk membangun sistem imun yang kuat. Iya, terima kasih Bu Dok. Banyak sekali ya sudah kita bahas. Tapi untuk misalnya bagi anggota masyarakat yang punya penyakit bawaan tetapi pada waktu-waktu mendatang dia sudah mungkin dipastikan bisa untuk vaksin, apakah masih bisa dijamin untuk divaksin? Iya, tentu saja kalau misalnya kondisinya sudah terkontrol, artinya tidak dalam saat ini tidak lagi sakit, misalnya ada orang dengan riwayat stroke atau pernah sakit jantung. Nah, itu kalau misalnya saat ini sudah tidak stroke lagi atau minum obat tetap teratur, itu tetap boleh divaksin. Terutama jadi kalau ada orang-orang yang punya penyakit penyerta, sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter, diperiksa di rumah sakit atau di puskesmas, baru diizinkan untuk vaksin. Atau kalau ada yang berkesempatan mungkin ke kota Kupang atau ke Ambon, bisa langsung konsultasi dengan dokter spesialis. Sangat boleh untuk divaksin. Malah orang-orang dengan penyakit penyerta itu sebenarnya yang diutamakan untuk mendapatkan vaksin dari vaksin pertama, kedua, hingga vaksin booster, karena mereka yang sangat rentan terhadap penyakit COVID-19 ini. Nah, selain orang-orang yang sudah memberi diri yang datang untuk vaksin, memang ada kelompok masyarakat tertentu yang sampai saat ini belum juga divaksin. Apakah Ibu Dok ada temui misalnya ada pandangan-pandangan yang berbeda, punya semacam alur pikir yang berbeda yang seakan-akan menentang program ini? Apakah ada kelompok-kelompok itu yang Ibu Dok temui?
Puji Tuhan karena kalau saya sendiri dari tim vaksinator Rumah Sakit Tiakur itu kan sebagian besar program vaksinasinya di kota Tiakur atau di sekitarnya. Nah kalau untuk di Pulau Moa sendiri sebagian besar sih sepertinya tidak ada yang kayak satu desa semuanya menentang begitu. Tapi kalau di luar sana banyak yang masih menolak karena pandangan-pandangan agama atau teori-teori konspirasi, misalnya memasukkan chip melalui vaksin dan sebagainya. Lebih banyak seperti itu karena termakan hoax-hoax yang sebenarnya disebarkan lewat WhatsApp lah, lewat Facebook yang sebenarnya berita-berita tersebut itu tidak benar. Ya, mungkin bisa sekalian kita langsung mengajak, mungkin Ibu Dok bisa menghimbau bagi orang-orang yang seperti itu, supaya mungkin pada waktu tertentu bisa mengambil bagian untuk bisa divaksin. Baik, jadi untuk vaksinasi ini sendiri Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi karena semuanya sudah melalui proses penelitian. Dan untuk program vaksinasi ini kan sudah berjalan cukup lama, yaitu 1 tahun, dan sudah banyak orang yang merasakan manfaatnya, yang sudah terkena COVID tapi gejalanya tidak berat, kemudian merasa lebih sehat, lebih segar, itu juga sudah banyak. Dan untuk kasus-kasus yang kejadian seperti kematian setelah vaksin itu sudah diteliti dan tidak ada hubungannya dengan vaksin. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu khawatir karena manfaat vaksin itu sendiri lebih besar dibandingkan kekhawatiran Bapak Ibu terhadap vaksin COVID-19. Dan vaksin ini sebenarnya sudah tidak asing lagi buat masyarakat karena mulai dari anak bayi, mulai mereka lahir dari hari pertama bahkan sudah diberi vaksin hepatitis B misalnya. Jadi sebaiknya kita tidak memandang vaksin COVID ini sendiri sebagai suatu barang yang berbeda dibandingkan program-program imunisasi yang sebenarnya sudah berjalan bertahun-tahun di Indonesia. Iya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, kalau orang MBD bilang saya nggak usah khawatir lagi, semuanya sudah melalui tahapan, proses-proses penelitian, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan kesempatan ini untuk datang ke tempat-tempat di mana pemerintah, tim vaksin melakukan vaksinasi. Ini penting sekali untuk menjaga sistem imun, menjaga kita supaya tidak tertular COVID-19. Nah, mungkin kita sudah hampir-hampir ke penghujung diskusi kita, tapi sebenarnya kita juga ingin tahu Ibu Dok, selain yang tadi sudah disampaikan materi intinya, apakah Ibu Dok punya kendala atau punya keterbatasan-keterbatasan sebagai tim vaksinasi, vaksinator, apakah yang belum terpenuhi misalnya, selain mungkin kekurangan tenaga atau apa yang selama ini Ibu Dok alami? Untuk kendalanya sendiri saat ini sih tidak ada ya, maksudnya karena di MOA sendiri sudah cukup banyak tim vaksinator, ada kami dari tim RSU, ada tim dari Puskesmas Tiakur dan Puskesmas WET dan Puskesmas Werwaru, dan semuanya bekerja sudah cukup baik untuk di Pulau MOA. Sedangkan untuk mungkin keterbatasannya di pulau-pulau kecamatan-kecamatan lain itu yang cakupannya sebenarnya masih rendah karena seperti yang kita ketahui di daerah sana transportasi, kendala-kendala seperti transportasi dan masyarakat-masyarakatnya yang mungkin lebih banyak yang belum terbuka terhadap program vaksin ini sendiri. Dan mungkin juga kita membantu menginginkan dukungan yang lebih lagi dari pemerintah terhadap program-program vaksinasi ini. Iya, mungkin Ibu Dok kita mungkin berpindah sedikit dari vaksin untuk orang dewasa. Saat ini kan baru dimulai lagi di Tiakur untuk khusus vaksin untuk anak SD 6-11 tahun. Nah, sepanjang yang ini Ibu Dok sudah melihat ada antusias atau belum dari siswa-siswa maupun orang tua yang membawa anak? Baik, kalau untuk program vaksinasi untuk anak sendiri, saat sosialisasi pada akhir bulan Januari kemarin, memang sebagian besar orang tua itu ada juga yang belum bersedia gitu. Dan untuk contohnya saja kemarin di Puskesmas di SD Tiakur, SD 1, itu saat kita melakukan vaksinasi itu mungkin belum sampai setengah siswa yang divaksin. Bahkan ada satu kelas yang semua siswanya itu orang tuanya sepakat untuk tidak mengikuti vaksinasi. Jadi masih banyak orang tua yang masih ragu. Mungkin
Kalau yang saya dengar sih mereka ingin lihat dulu anak-anak yang Oh, lain, iya. divaksin dulu 1-2 minggu baru kalau memang aman Iya. baru mereka mau ikut. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena program vaksinasi anak ini bukan yang pertama yang di MBD ini bukan yang pertama, sudah dijalani di kota-kota lain, di kota Ambon juga sudah dijalankan dan semuanya itu aman untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Dan nanti untuk vaksin yang diberikan juga adalah vaksin Sinovac yang sudah memang diteliti untuk usia anak. Ya, mungkin itu jadi kita juga untuk anak-anak, orang tua yang juga masih punya kekhawatiran, mungkin kita sudah mendapatkan penjelasan dari Ibu Dok terkait dengan vaksin anak ini sendiri. Jadi ya kita sudah harus bisa mendukung program ini, menjaga keluarga kita, anak-anak kita tetap aman dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Mungkin yang paling terakhir, mungkin Ibu Dok bisa kasih mungkin harapan-harapan, punya saran. Harapan saya untuk terkait dengan COVID-19 ini adalah bagi masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan, terutama cara pemakaian masker yang tepat, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan, mencegah di kerumunan, terutama dengan kasus COVID-19 yang sudah mulai naik di Kabupaten MBD ini sendiri. Dan tentunya protokol kesehatan itu yang 3M itu akan lebih lengkap lagi kalau kita semua mengikuti program vaksinasi ini sendiri. Baik mulai dari usia anak 6 sampai 11 bahkan untuk usia dewasa dan juga lansia-lansia juga perlu mengikuti program vaksinasi ini sendiri supaya pandemi ini cepat berakhir. Iya, puji Tuhan. Ya, kita akan terus sama-sama mendukung program pemerintah dan kita juga terus berdoa sehingga COVID-19 boleh berakhir dan kita bisa hidup secara aman seperti sedia kala. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam Ruby, Ruang Berbagi Ilmu, podcast Eliora Tiakur. Dan sekian kita punya kesempatan di saat ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya Ibu Dokter yang sudah bersedia mengambil bagian di kesempatan ini. Salam sehat dan shalom. Shalom.